Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Francisca Dekarita Jaimon dengan NIM 20.0303.0018, kelas A semester 3 jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil review buku 6 mata kuliah Metode Penelitian Sosial. Oke, langsung saja. Poin pertama membahas tentang vitalitas teori dalam inovasi penelitian. Vitalitas teori. Vitalitas teori berguna untuk melakukan pekerjaan eksperimental yang kaya secara teoritis yang berkontribusi pada percakapan tentang generativitas dan kemungkinan penelitian pasca kualitatif. Karena menciptakan pengetahuan bukan hanya tentang membuat fakta, tetapi tentang membuat dunia, atau lebih tepatnya, ini tentang membuat konfigurasi duniawi yang spesifik. Berteori memiliki peran generatif yang tidak dapat dilebih-lebihkan dalam percakapan tentang membuat perbedaan melalui penyelidikan dan hasil penelitian. Di sini, mereka menggunakan pengakuan akan peran teori dalam penelitian untuk menempatkan di garis depan pikiran kita sifat pengetahuan yang tidak tetap dan fakta bahwa berteori adalah praktik pembuatan batas yang membatasi dan menghasilkan kategori dan proses pengetahuan. Vitalitas teori dalam pembuatan pengetahuan baru adalah gerakan yang berkelanjutan di seluruh teks ini. Teori sangat penting, artinya teori itu hidup dan pada dasarnya terkait dengan kehidupan. Dalam volume ini, premis teoritis dan desain metodologis diberikan kehidupan dalam aplikasi dunia nyata di sekolah, kantor, ekologi, margin teks, dan kepekaan burung di taman bermain. Teori ini harus menyadari keadaan untuk mengakui tantangan saat ini dan terbuka terhadap kemungkinan. Ini adalah premiks teks ini, bahwa penggunaan teorinya harus mampu mengarahkan perhatian bernuansa pada orang, konteks, kondisi, dan hubungan, dan mempermasalahkan atau mengubahnya membawa peran katalik yang memberi energi dan peluang baru yang berarti untuk gangguan atau koherensi dalam hidup. Memperhatikan kemungkinan teori berarti bertanya bagaimana teori memprovokasi pergeseran ke epistemologis etis yang memungkinkan metodologi, metode, dan data untuk dilihat dan diberlakukan kembali. Yang berikut, penelitian pasca kualitatif dan metodologi inovatif disusun berdasarkan 3 hal yang berbeda namun saling terkait. Yang pertama, subjektivitas, agensi, dan identitas. Yang kedua, waktu, ruang, dan materialitas. Yang ketiga, keterikatan inovasi dan metodologi. Perhatian pertama berpusat pada gangguan pada gagasan subjektivitas, agensi, dan identitas. Politik agensi dan identitas adalah bidang perhatian yang mapan dalam penelitian pasca kualitatif. Tetapi di mana para inovator penelitian dan ECR menggunakan teori untuk menangani diskusi ini secara berbeda dan mengubahnya menjadi aplikasi baru teori dan metode sosial. Transposisi semacam itu menciptakan kemungkinan baru untuk desain teoritis yang mapan dan yang muncul. Diteorikan secara berbeda, konfigurasi ulang pembatasan subjek dan identitas dan sifat subjektivitas agensi dan identitas menghidupkan keprihatinan dan implikasi baru. Perhatian kedua beralih ke batas material dan spasial dan ambang kemungkinan penelitian. Pada premis yang luas tetapi bersama bahwa humanisme telah memberikan batasan problematik tertentu pada kapasitas kita untuk terlibat secara serius, vital, dan etis dengan berbagai fenomena ontik dan proses yang mewujudkannya. Kumpulan dalam bab ini mengeksplorasi waktu, ruang, dan materialitas melalui ruang waktu alternatif, dunia digital, dan metafora yang pecah. Gagasan tentang materi, jasmani, temporalitas, konteks perwujudan, dan virtual
aktualitas, kabur, dan tidak jelas. Sifat material atau imaterial dari bentang alam di mana sekolah dan guru, pengajaran masyarakat dan lingkungan menjadi bagiannya bermasalah. Pertimbangan tentang bagaimana hal-hal ini menjadi penting dalam semua arti kata terbuka untuk kemungkinan-kemungkinan baru. Perhatian terakhir adalah untuk mengeksplorasi sifat teori, metodologi, metode, dan praktik yang terkandung dan terjerat. Serangkaian studi kasus yang beragam tentang bagaimana penulis telah menarik galitan teori dan eksperimen dan menemukan bagaimana metode yang belum dipetakan ini menggambarkan bagaimana teori dapat hidup dalam arah yang tidak mungkin, dan dengan kepekaan baru, perubahan halus dalam penekanan membuka pintu lain untuk memahami bagaimana perbedaan dan pengulangan bekerja dalam pembuatan dunia. Gangguan kategori dan imajinasi tematik adalah pola nyata dalam teori-teori yang mengikuti dan telah diperdebatkan secara eksplisit dan dilakukan secara formatif sebagai salah satu cara di mana teori itu hidup dan dapat diberikan kehidupan untuk memulainya. Kategori konvensional dari pekerjaan penelitian disipliner dihindari. Yang berikut, pancaran vitalitas dalam praktik penelitian terbuka. Dalam volume ini terdapat pola-pola yang menyoroti pancaran vitalitas tertentu yang dimungkinkan oleh teori baru atau penerapan teori baru. Ini memungkinkan wawasan tentang teori dan metode penelitian sebagai praktik terbuka yang melibatkan tindakan intrakursus manusia dan bukan manusia. Dalam praktik terbuka ini, pengakuan akan sifat teori, metode, dan data yang terjerat dan relasional berarti bahwa apa yang dianggap sebagai data dan mengapa serta bagaimana data ditangani adalah hal yang menarik. Dan pentingnya, cahaya data menggambarkan rasa frisson dan kemungkinan yang dipancarkan saat koneksi dan detail muncul dalam penelitian. McClure menyarankan bahwa kita berkewajiban untuk mengakui bahwa data memiliki cara untuk membuat diri mereka dapat dipahami oleh kita. Pada kesempatan itu, agensi merasa terdistribusi dan tidak dapat diputuskan, karena kita telah memilih sesuatu yang telah memilih kita. Data adalah fenomena dan kualitasnya yang muncul dengan teori dan penelitian kita dan yang kita arahkan perhatian untuk memahami dunia. Dalam volume ini, pola-pola yang menonjolkan pancaran vitalitas tertentu mencakup vitalitas peneliti yang terjerat, praktik teknosains yang terjerat, dan kemungkinan-kemungkinan ontik yang terjerat dari ruang, waktu, dan materialitas. Pola-pola tersebut tidak menunjukkan bahwa ontik peneliti dan praktik teknosains adalah entitas yang berbeda dalam aparatus penelitian, tetapi menawarkan pertimbangan tentang bagaimana fenomena ini muncul dengan sebagai bagian dari penelitian. Yang berikut mempertimbangkan perwujudan dan timbal balik, cahaya pengalaman hubungan manusia, pengetahuan, dan dunia. Teorisasi dalam volume ini memungkinkan perhatian pada perwujudan penelitian sendiri sebagai bagian dari aparatus penelitian, dan di seluruh volume, pola-pola ini memungkinkan munculnya wawasan tentang sifat timbal balik sebagai fenomena ontologis dan penelitian. Seperti dalam problematisasi penelitian pasca kualitatif lainnya dan keterlibatan penelitian dalam tindakan penelitian, pertimbangan keterlibatan peneliti di sini bergerak di luar gagasan. Refleksivitas sebagai pengakuan dari sudut pandang peneliti menuju pertimbangan kebingungan dan keterikatan peneliti yang diwujudkan dengan aparatus penelitian yang diwujudkan. Kegunaan teori ini adalah eksperimen dalam bekerja melalui sifat dan cara kerja timbal balik antara manusia, pengetahuan, dan dunia. Interpretasi Barat tentang filsuf fisikawan Bohr menyatakan bahwa kita adalah bagian dari alam yang ingin kita pahami.
Vitalitas teori ditarik untuk menarik perhatian pada beberapa cara khusus dan terselubung, di mana jasmani dan identitas kita bersama-sama membangun keterbatasan dan batasan potensi dan kemungkinan. Travis Marn dan Jennifer membahas perbedaan yang dibuat oleh keberadaan Marn sendiri dan materialitas alat ukur psikologis yang dibawanya ke ruang wawancara. Menggambar pada realisme agen Barat, mereka bekerja untuk menghancurkan subjek manusia sebagai satu-satunya agen dan mempromosikan peran material dalam analisis dunia sosial. Dalam analisis Baradian, pola-pola ini menunjukkan perlunya pemahaman tentang perwujudan yang muncul sebagai kondisi hubungan, termasuk penelitian dan sebagai memberikan kesempatan untuk mengalami hubungan etis. Artinya, perwujudan tidak terlibat dalam hubungan sebab akibat dengan penelitian dan pengetahuan, tetapi merupakan sarana yang dengannya kita dapat menyelaraskan perhatian kita dalam sebuah pengalaman dengan etika, ras, identitas, peran manusia, dan gender adalah bagian dari peluang yang diwujudkan ini untuk pengalaman etis. Oke teman-teman, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian materi ini kurang begitu jelas, dan atas perhatiannya ucapkan